Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman mengenai cara pendempulan ya teman-teman. Dan di sini kita akan sharing cara belajar untuk mendempul ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan untuk proses pendempulannya. Baiklah teman-teman, jika teman-teman ingin belajar dempul atau memang masih pemula, sebaiknya belajar dulu di bidang kecil ya, atau mendempul bagian-bagian panel yang kecil ya, seperti ini ya. Walaupun bukan panel kecil, tapi panel tersebut tidak terlalu banyak yang didempul ya teman-teman. Intinya dari yang kecil dulu lah ya, jangan buru-buru ke panel yang besar ya. Atau jika teman-teman memang belum pernah sama sekali dempul, atau masih belajar lah ya, atau masih baru pertama lah pegang scrap dempul, teman-teman bisa mencobanya dengan menggunakan panel-panel yang tidak terpakai ya, seperti panel bekas, spare part bekas ya, atau panel-panel yang tidak digunakan lah ya. Jadi itu bisa lebih bebas untuk belajarnya ya. Jika gagal pun kita tidak perlu takut ya teman-teman, karena itu hanya untuk latihan ya. Yang paling penting untuk belajar mendempul itu kita harus terbiasa dulu menggunakan peralatan dempulnya ya teman-teman, seperti scrap dempul dan mistar ya, atau jidar yang kita gunakan ya untuk narik dempul ya. Nah itu yang paling penting ya. Jika teman-teman memang belum pernah menggunakan peralatan-peralatan itu, sebaiknya latihan dulu ya teman-teman. Latihan dengan menggunakan, jangan diberikan hardener dulu ya untuk dempulnya. Jadi diaduk-aduk tapi tidak digunakan hardener ya. Saya pun dulu waktu saya belajar dempul, dulu waktu masih belajar-belajar, itu saya belajar ngaduk dempul tidak menggunakan hardener. Jadi saya aduk menggunakan scrap. Jadi sampai saya bisa ya teman-teman menggunakan scrap tersebut. Sehingga saat kita mendempul itu tidak belepetan ya dempulnya. Itulah yang saya lakukan dulu ya waktu baru belajar dulu ya teman-teman. Intinya kalau mau belajar dempul, saat kita akan mendempul, permukaan jangan sampai nongol ya teman-teman. Agak masuk ke dalam tidak masalah ya, kalau misalnya ada dempulan lama tapi kita kelupas dempulnya di area yang kena saja, dempul yang lainnya tidak kita kelupas, itu biasanya akan mengimbangi dempul lama ya teman-teman. Jadi tidak bisa nongol ya. Kalau terlalu nongol itu nantinya tidak bisa kita dempul ya. Baiklah teman-teman, di sini kita proses pendempulan pada panel kecil ya, atau bagiannya yang didempul itu sedikit ya teman-teman. Nah seperti saat ini yang kita dempul, sebenarnya yang harus kita perhatikan itu saat kita narik dempul, peralatan harus dibersihkan secara maksimal ya teman-teman. Jangan sampai kotor ya. Kalau kotor, nanti pas narik itu biasanya akan menimbulkan jejak ya, jejak dari mistar yang kita tarik itu ya. Karena mistarnya kotor, jadi tidak bisa halus ya saat kita narik ya. Nah itu
yang pertama harus kita perhatikan. Yang kedua, jangan sampai kita narik itu nongol ya teman-teman, dempulnya nongol terlalu tinggi ya, atau kita nariknya di tengah-tengah bagian jidar kita atau mistar kita itu jangan terlalu tinggi ya teman-teman, harus sama rata ya. Jadi neken mistarnya itu harus rata ya dari permukaannya, jangan sampai agak kendor bagian tengah. Nah itu biasanya akan nongol dempulnya ya, sehingga akan menumpuk di tengah ya. Nah itu kuncinya ya. Jadi kalau tidak nongol itu akan sangat mudah jadinya ya teman-teman dempulnya. Kalau banyak nongolnya ya nanti takutnya begitu dempul amplas, dempul lagi, amplas lagi, dempul lagi, begitu seterusnya ya teman-teman. Ditambah di sisi kiri yang tengahnya terlalu dalam, tambah lagi yang pinggirnya juga ya. Nah itu masalah ya teman-teman, tidak jadi itu namanya. Selain itu kita harus perhatikan juga permukaan ya teman-teman, bagian permukaan panel sebelum kita amplas bagian yang ingin didempul, itu bagian yang lesung pipit atau penyok kecil yang tidak perlu diketok jangan sampai kelewat ya. Bisa teman-teman berikan tanda ya, tanda silang atau pakai amplas kasar ya menandainya, atau dengan scrub dempul juga bisa ya teman-teman, disilang di tempat yang bergelombang itu sendiri ya, permukaan yang gelombang itu. Jadi saat kita amplas, glossinya kan hilang ya teman-teman, glossy dari cat lamanya itu akan hilang ya begitu kita amplas. Jadi di situ kita tidak bisa melihat lagi di mana yang gelombang, di mana yang ada lesung pipit sedikit, itu kita tidak bisa lihat lagi kalau tidak kita tandai ya teman-teman. Dengan demikian kita harus tandai dulu ya sebelum kita melakukan pengamplasan pada permukaan panelnya. Untuk pengamplasan sebelum didempul itu usahakan area yang diamplas itu lebih lebar ya teman-teman dari yang akan kita dempul ya. Seperti misalnya kita mendempul sebanyak 5 cm ya kita harus amplas minimal itu 15 cm atau 20 cm ya teman-teman, agar saat kita gradasi dempul itu dapat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah hampir selesai untuk pendempulan ya. Dan intinya mendempul itu dioles atau ditempelkan dempulnya, ditarik. Kalau belum rata ya nggak apa-apa ya teman-teman. Masih bolong-bolong, tarikan pertama nggak apa-apa, nggak masalah. Biarin aja ya, tunggu kering, nanti baru kita tarik lagi ya, sampai halus ya teman-teman. Setelah halus, baru kita dempul tipis menggunakan scrub untuk menutupi bagian-bagian yang pori-pori ya. Didempul tipis dengan cara agak ditekan ya teman-teman. Scrubnya agak diratakan. Dengan demikian dempulnya akan halus ya. Pas kita tarik itu dempulnya akan halus, mengikuti jejak dari scrub itu sendiri ya teman-teman. Untuk cara mengaduk dempul, sebaiknya teman-teman sesuaikan kondisi cuaca ya teman-teman. Kalau cuacanya panas, sebaiknya aduklah dempul jangan terlalu banyak
hardener ya. Karena jika terlalu banyak hardener, dia masa aktifnya nggak terlalu lama ya teman-teman. Cepat kering lah ya teman-teman. Jadi kita harus aduknya agak muda ya. Namun jangan terlalu muda karena kalau kurang hardener, dempul tidak akan kering ya teman-teman. Sampai kapanpun tidak akan kering ya. Bisa dikira-kira lah ya teman-teman. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda ya. Jangan kebanyakan hardener ya. Namun perlu teman-teman ketahui juga ya, kalau kebanyakan hardener, dempul juga tidak akan kering ya. Karena dempul sifatnya kalah ya dengan hardener. Jadi dempulnya akan ikut jadi hardener juga ya teman-teman. Kalau kebanyakan hardener ya. Nah itu harus teman-teman perhatikan juga ya. Halo teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengamplasan. Untuk amplas pertama ini kita menggunakan amplas nomor 150 ya teman-teman. Dan kita mengamplasnya menggunakan mesin. Amplas hingga rata sampai benar-benar halus ya teman-teman. Namun setelah diamplas ini kita akan periksa lagi. Jika masih ada kekurangan-kekurangan akan kita ulangi lagi ya teman-teman. Karena tadi tidak kita tandai ya sebelum kita mendempul, karena kita pikir ini hanya sedikit ya teman-teman, jadi tidak kita tandai. Maka dari itu kita nanti akan periksa lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita beralih untuk menggunakan amplas nomor 240 ya, dan kita amplas menggunakan manual saja ya, dan pakai air karena ini amplas ini sudah agak halus ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita proses pengamplasan pada bodi yang cat lamanya ya, atau bagian bodi yang akan kita sambung clear coat nantinya ya. Dan untuk pengamplasan pada bodi seperti ini kita menggunakan amplas nomor 1000 ya teman-teman. Kita amplas sampai rata, barulah kita naik pengecatan nantinya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita perbaiki bagian yang kurang ya. Dan di sini kita tidak mengetahui bahwa di sini ada penyok juga ya di bagian nut ya. Karena tadi kita sebelum menempul tidak ditandai ya. Karena kita pikir ini hanya sedikit jadi tidak perlu ditandai ya, teman-teman. Ternyata penyoknya ada di bagian atas ya. Jadi di sini kita perbaiki, dan ini ketahuan setelah kita amplas halus ya teman-teman. Setelah kita raba,
ketahuan di sini ada penyok ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk pendempulan bagian yang penyok di atas nut tadi ya. Dan kira-kira di sini tadi penyokannya ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita naik amplas lagi di bagian ini. Dan untuk pengamplasannya kita akan menggunakan metode pengamplasan nut ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk pengamplasan nut kita garis dulu bagian nutnya ya, menggunakan pensil seperti ini. Dan untuk mal kita menggunakan mal yang seadanya ya teman-teman. Jadi kita ikat pensilnya di bagian malnya, kita mal dengan permukaan lingkaran quarter ya. Jadi kita ikuti lingkaran quarternya ya teman-teman. Lalu kita tempelkan isolasi di bagian bawah garis ya, bawah garis nut kita tempelkan isolasi, dan pinggiran isolasi kita ikuti garis nut yang kita garis tadi ya teman-teman, dengan cara jangan sampai meleset ya dari garis nut ya. Dan seperti ini kita menempel isolasinya ya teman-teman. Setelah lurus, kita rekatkan isolasinya dengan rapat ya teman-teman, agar tidak ada celah ya untuk isolasinya bergerak ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah kita tempel isolasi bagian bawahnya dan bagian atasnya, kita amplas ya teman-teman. Amplas dengan perlahan ya, jangan sampai isolasinya termakan amplas ya teman-teman. Jadi kita harus kira-kira ya cara mengamplasnya ya, jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Setelah kita amplas, gantian bagian atasnya kita tempel lakban juga ya teman-teman, atau isolasi juga ya, karena kita mau ngamplas bagian bawah itu dengan cara menempelkan isolasi di bagian atasnya ya. Untuk amplas kita menggunakan amplas nomor 240 ya teman-teman, karena jika terlalu halus bagian nut tidak terbentuk ya. Kalau terlalu kasar nanti takutnya lakbannya akan habis ya, terkena amplas ya teman-teman. Jadi kita menggunakan amplas 240 ya.
Baiklah teman-teman, kita tempel solasinya di atas pada lakban yang pertama tadi ya, dan kita ikuti pinggiran lakban yang pertama ya, untuk sisi lakban bagian atasnya ya. Lalu selanjutnya kita amplas permukaan dempul bagian bawah ya teman-teman, dan kita amplas sama dengan cara ngamplas di atas tadi ya, jangan terlalu ditekan dan jangan terlalu diambang ya teman-teman. Jika dirasa sudah selesai, kita buka solasinya, lalu kita amplas secara merata untuk menumpulkan bagian nut ya, karena jangan terlalu tajam ya. Kalau terlalu tajam itu tidak akan sama dengan yang orinya ya teman-teman, yang aslinya ya. Baiklah teman-teman, sebagai pengganti epoksi kita menggunakan dempul spot ya, atau dempul kombi, karena ini bidangnya kecil jadi kita menggunakan dempul kombi saja ya, sebagai pengganti epoksi ya, karena mobil ini harus cepat ya proses pengerjaannya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pengecatan dasar ya. Dan untuk pengecatan kita di luar ruangan masih ya, karena di dalam ruangan masih ada mobil yang belum sempat kita cat ya, karena yang ini mau lebih cepat ya. Jadi kita cat yang ini dulu, terpaksa di luar ruangan atau di depan spray booth ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita proses degreaser sebelum kita naik cat dasar ya. Untuk degreaser kita menggunakan degreaser AXT dari Belkot ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat dasar. Dan untuk cat dasar ataupun untuk base coat, kita menggunakan spray gun dari Meiji ya teman-teman, Meiji F75 ya. Dan banyak teman-teman yang nanya apakah bisa menggunakan spray gun F75 ya. Saya sering menggunakan spray gun ini ya, F75 dari Meiji ini ya. Hasilnya ya lumayan ya teman-teman. Kalau mau bagus-bagus banget ya enggak lah ya. Tapi cukup lah ya teman-teman. Untuk kelas-kelas medium bisalah kita gunakan spray gun F75 dari Meiji ini ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita amplas kembali ya, karena kita habis cat dasar dan kita ulangi bagian yang masih ada pori-pori atau masih ada kurangnya ya. Jadi kita dempul dengan menggunakan dempul kombi seperti ini ya teman-teman, dan kita amplas lagi ya. Dan untuk pengamplasan tahap ini kita menggunakan amplas 360 atau bisa juga menggunakan amplas 400 ya teman-teman. Setelah itu ditimpa dengan amplas 1000 ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai tahap base coat ya. Dan sekarang kita akan naik clear coat ya. Namun sebelum kita naik clear coat, kita bersihkan dulu permukaan menggunakan tacklot ya, agar debu-debu atau partikel-partikel bisa bersih ya teman-teman dari permukaan. Setelah ini barulah kita naik clear coat ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita proses pencampuran clear coat ya. Dan untuk clear coat kita menggunakan Bell Coat 6300 ya teman-teman. Dan untuk rasio kita menggunakan 211 ya.
2 clear coat, 1 hardener, dan 1 thinner ya teman-teman. Untuk penakaran kita menggunakan gelas takar seperti ini ya, karena kita gelas takarnya langsung cup dari spray gun, jadi langsung kita pakai untuk spray gun ya. Baiklah teman-teman, untuk saringan kita menggunakan saringan kertas saja ya, karena saringan pada cup spray gun ini sudah rusak ya, jadi tidak bisa digunakan lagi. Maka untuk itu kita gunakan saringan lain ya teman-teman. Sebelum kita aplikasikan, kita saring dulu ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk pengaplikasian clear code pada mobil ini dan selesai juga untuk proses pengecatan pada mobil ini ya. Dan beginilah hasilnya. Di sini masih ada yang hinggap ya, atau ada partikel ya. Namun itu di luar ya teman-teman. Tidak masalah karena kita bisa hilangkan dengan cara dipoles ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.